ini teman-teman kita akan belajar tentang akuisisi dan payment, akuisisi dan pembayaran. Kalau misalnya kita gunakan terminologi lain, ya akuisisi ini sebenarnya siklus pembelian, mirip-mirip dengan yang kita kenal dengan siklus pembelian. Tapi di Arons itu dia menggunakan pendekatan siklusnya disebutnya adalah akuisisi ya. Nanti ke belakang, pokoknya kalau ada bahasan atau istilah akuisisi, kita artikan saja ini adalah perolehan atau pembelian. Biasanya yang mengikuti siklus akuisisi adalah siklus payment, termasuk nanti akan ada siklus cash disbursement atau pengeluaran cash. Di siklus ini, seperti biasa, penetapan prosedurnya yang ditekankan adalah test of control dan substantive test. Sudah mulai disinggung juga untuk test of detail balance dan SAP. Mbak Kartika bisa tolong di mute? Kayaknya belum. Iya, mau Pak. Kemudian di siklus akuisisi ini, yang menjadi perhatian atau concern adalah akun hutang dagang atau account payable. Jadi sebenarnya kalau teman-teman kemarin sudah memahami di siklus account receivable, kemudian kita sudah belajar studi kasus, kayaknya kalau menurut saya di sini lebih mudah lah penggambarannya, kemudian mempelajarinya ini nggak sekompleks yang kemarin ya. Ada 7 tujuan. Yang pertama, kita identifikasi akun-akun dan kelas transaksi yang terkait. Kemudian kita mengetahui fungsi bisnis dan dokumen apa. Kalau misalnya kita mengaudit siklus ini, dokumen apa yang harus kita kumpulkan, kita periksa, kita evaluasi, dan seterusnya. Yang ketiga adalah memahami internal kontrolnya. Kemudian kita setelah paham internal control, kita cek atau kita uji melalui test of control dan juga substantive test atas transaksinya. Yang keempat adalah, meskipun di judul tadi tidak disebut ya, yang saya sampaikan, test of detail balance sudah mulai disinggung di sini. Dan kelima adalah substantive analytical procedure atau SAP. Yang keenam adalah kembali kita laksanakan test of detail balance khususnya untuk utang usaha yang belum dicatat, mungkin ada subsequent payment di sana atau ada transaksi-transaksi akhir tahun yang secara cut off perlu kita lihat. Dan ketujuh adalah kita membedakan dokumen untuk masing-masing siklus dan seterusnya, apa saja perbedaan-perbedaannya dan mana yang bisa kita gunakan untuk menguji akun hutang dagang. Kita mulai dari yang pertama ya, mengidentifikasi akun dan kelas transaksi dalam siklus ini. Ini kemarin sudah saya coret-coret ya, saya lupa membuat yang bersihnya atau yang belum saya coretin. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan hasil yang sudah saya tuliskan di sini. Ada 3 transaksi teman-teman yang tergolong atau termasuk dalam siklus ini. Yang pertama adalah akuisisi dari barang dan jasa, atau kita sebut di sini ya, ini kita bisa artikan sebagai pembelian, kita bisa artikan sebagai perolehan, dan nanti akan ada proses yang disebut dengan pembayaran. Nah, pembelian, perolehan, atau pembayaran inilah kalau sekali lagi di tempatnya Arons dinyatakan sebagai akuisisi. Kalau di sektor publik atau sektor privat di Indonesia, siklusnya mungkin tidak terlalu familiar gitu kalau nyebutnya akuisisi sejauh yang saya tahu gitu. Akuisisi itu biasanya kan lebih familiar kalau kita ingin membeli sebuah perusahaan dengan cara tertentu, kita ingin mengakuisisi sehingga menjadikan perusahaan itu menjadi milik kita atau sebagian besar sahamnya kita miliki, akuisisi saham dan seterusnya itu lebih familiar. Tapi dalam siklus yang ada di sini, akuisisi sekali lagi kita artikan yang ada di sebelah kanan ini ya. Bisa berupa pembelian, bisa berupa perolehan, bisa berupa pembayaran. Dan ini mengikuti barang dan jasa yang akan kita beli atau akan kita miliki. Kemudian, beriringan dengan proses akuisisi ini, ada kas yang harus kita keluarkan seiring dengan perubahan kepemilikan. Tentu kalau kita
memindahkan kepemilikan atau hak atas satu barang atau jasa, harus ada pembayaran. Ya, harus ada cash disbursement dari kita terhadap vendor yang menyediakan barang atau jasa tadi. Dan pada saat inilah cash disbursement ini terjadi, baik pembayarannya secara tunai maupun secara kredit. Nanti akan ada titik kita mengeluarkan cash. Yang ketiga, ada kebalikan dengan kemarin ya. Kalau kita kemarin sebagai penjual, saat kita mengaudit, saat klien kita melaksanakan fungsi penjualan, kita mengaudit akun piutang dagang atau account receivable. Di sini kita mendapatkan diskon atau allowance, atau klien kita melaksanakan purchase return. Kalau kemarin klien kita memberikan sales return gitu, atau mengalami sales return gara-gara ada barang yang dikembalikan oleh vendornya klien. Kalau sekarang kebalikan, klien kita membeli barang, kemudian ada beberapa yang apakah karena rusak, atau karena spek tidak sesuai, atau lain-lain yang tidak sesuai dengan ini DLL ya, lain-lain yang tidak sesuai dengan perjanjian, apapun alasannya, kita bisa melihat klien kita melaksanakan fungsi purchase return, mengembalikan sebagian barang, termasuk klien kita mendapatkan allowance dan diskon. Apakah karena pembayaran yang dipercepat, atau jumlah yang dibeli kuantitasnya melebihi jumlah tertentu, apapun alasannya, kita bisa mendapatkan purchase discount. Ini tiga, kalau kita sebut, bisa kita sebut kita bisa nyatakan sebagai aktivitas utama ya. Aktivitas utama dari transaksi yang ada di kelas ini. Jadi di dalam, sekali lagi, akuisisi dan payment ada banyak sekali transaksi-transaksi, dan tiga di antaranya yang paling utama adalah yang ini. Nah, ini menggambarkan akun yang terlibat dan lebih banyak ya, lebih banyak dibandingkan yang ada di siklus kemarin, penjualan. Kalau di siklus pembelian ini ada sekitar 10 ya nih, 1, 2, 3, 4, ya sekitar 10 akun yang terlibat. Dari mulai di sebelah kiri ini ada cash in bank, kemudian ada purchase return, kemudian ada purchase discount, manufacturing expense, kemudian account payable di tengah sebagai yang tadi saya bilang akun utama ya. Hampir terpengaruh oleh semua akun yang ada di sini, semuanya akan berkaitan dengan account payable. Di sebelah kanan ada pembelian raw material, ada PPE atau fixed asset, kemudian ada prepaid expenses, ada administrative expense control account, dan juga selling expense control account. Di siklus ini yang unik adalah kalau kita melaksanakan akuisisi, teman-teman, termasuk kalau di sektor publik, misalnya kita beli PPE ya, ini saya sudah berikan tanda plus di sini, kita membeli PPE, kemudian pada saat pembelian aset ini ada biaya-biaya yang menyertai, maka nanti tergantung pada kebijakan akuntansinya gitu. Apakah kebijakan akuntansinya ini membuat, misalnya kalau di sektor publik kan pakainya marknya adalah 53 gitu ya, belanja modal. Kemudian ada biaya-biaya yang menyertai biaya akuisisinya tadi. Mungkin dalam bentuk travel expense, mungkin dalam bentuk administrative expense, dan seterusnya. Maka ini akan dikapitalisasi sehingga tergabung dalam nilai PPE yang dibeli atau diakuisisi oleh sebuah perusahaan. Ini yang sekali lagi membedakan pada saat kita melaksanakan fungsi penjualan kemarin. Expense yang di bawah ini tidak semuanya muncul ya, sehingga yang kemarin muncul paling hanya sales return and allowance, cash in bank, account payable, purchase selling discount atau sales discount, dan sebelah kanan kalau tidak salah ada inventory atau apapun yang kita jual. Nah, kalau di akuisisi dan payment ini kita perlu aware apakah ada sekali lagi kebijakan akuntansi yang mengatur perusahaan ini proses kapitalisasi atas biaya itu meliputi apa saja. Dan bisa jadi setiap perusahaan akan berbeda dengan perusahaan yang lain. Kita lanjut di fungsi yang kedua. Di tujuan pembelajaran kedua ini, kita akan melihat apa saja fungsi bisnis dan dokumen, serta catatan terkait dalam
siklus akuisisi dan pembayaran. Di sini urutan-urutan yang dilaksanakan dalam proses pembelian barang atau jasa kan, yang pertama adalah kita memproses pembelian barang, kemudian dari pembelian barang itu kita biasanya akan mengeluarkan purchase order gitu ya, akan membuat purchase order, dan kemudian si seller pada saat setelah purchase order ini muncul, kita akan mendapatkan invoice dari seller. Kita akan bandingkan purchase order dan invoice-nya apakah sudah sesuai, jumlahnya, kuantitas, dari sisi harga ya. Ini kita bandingkan dari sisi harga dan dari sisi kuantitas. Nanti kalau misalnya tidak sesuai, akan kita retur. Akan kita retur dari sisi jumlah atau kuantitasnya. Kita tandingkan dua dokumen ini minimal di awal, nanti kita lihat sesuai nggak antara PO dan invoice yang sudah kita terima dari sisi jumlah, dari sisi harga. Kalau misalnya tidak sesuai, maka kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan vendor, kita akan buat kesepakatan apakah ini mau diretur, atau ada proses diskon, atau allowance, atau kebijakan-kebijakan lain yang akan kita tempuh seiringan dengan diskusi kita bersama vendor kita tadi. Pada saat penerimaan barang dan jasa ini, di gudang kita tentu akan ada laporan penerimaan barang ya. Teman-teman mungkin juga sudah melihat di modul 3, di KKP-nya ada tuh dokumen-dokumen penerimaan barang yang masuk mana saja, juga sebagai salah satu titik pengakuan utangnya. Apakah memang barangnya sudah diterima di gudang kita sehingga bisa kita akui sebagai utang. Pengakuan utang ini nanti beriringan dengan juga proses untuk cash disbursement, kapan jatuh tempo, kapan kita melaksanakan pembayaran, kemudian pada titik terakhir di 31 Desember atau di akhir periode akuntansi, dokumen inilah yang nanti empat-empatnya kita tracing gitu. Kita uji untuk menentukan saldo akhir tahun ini sebenarnya berapa, yang akan menggambarkan nilai saldo hutang di akhir periode akuntansi. Di sini ada kelas-kelas transaksi ya, yang muncul dan menggambarkan ada akun, ada fungsi bisnis, ada dokumen dan catatan. Kemarin saya sampaikan di kelas sebelah, kalau di praktek audit, biasanya yang saya mulai lebih mudah memahami adalah yang ini dulu ya, memahami proses bisnis atau memahami fungsi bisnisnya terlebih dahulu, baru nanti kita bisa melihat, oh proses bisnis ini melibatkan akun mana saja, gitu. Dan proses bisnis ini melibatkan dokumen atau catatan apa saja. Tetapi kalau misalnya pendekatannya pun menggunakan versi ini pun nggak masalah, bisa saja ya. Dari akuisisi dulu, kelas transaksinya kita lihat di sini ada akuisisi dan pembayaran kas atau cash disbursement. Kemudian kita identifikasi akun-akun yang terkait. Akun-akun ini merupakan bagian dari fungsi bisnis, dan kemudian dari fungsi bisnis ini kita bisa melihat dokumen-dokumen yang terlibat atau tersedia. Tetapi kalau pendekatan fungsi bisnis itu lebih enaknya kenapa? Karena saat masuk pertama kali ke klien kan kita akan belajar tentang lingkungan klien, memahami fungsi bisnis entitas, kemudian kita mempelajari internal control dan seterusnya. Yang kita pahami tentu bukan akun apa saja dulu, tapi dia melaksanakan fungsi apa saja, proses bisnisnya bagaimana. Itulah yang menjadi titik awal, sehingga kalau di sini saya berikan tanda panah, berikan perhatian dulu kepada proses bisnis yang ada di masing-masing siklus. Kemarin kalau di siklus penjualan, berarti kita harus paham cara klien kita melaksanakan penjualan, cara klien kita untuk melaksanakan penagihan piutang, termasuk cara klien kita melaksanakan penghapusan piutang tak tertagih. Di sini pun juga sama, kita harus paham cara klien kita memproses pembelian barang, bagaimana dia menerima barang hingga di gudang, buktinya apa saja, pengakuan hutangnya bagaimana, dan seterusnya. Kita lihat satu-satu.
Yang pertama adalah kelas transaksi akuisisi atau perolehan tadi ya. Banyak sekali akun yang terkait dari mulai akun aset lancar maupun aset tetap yang nantinya kita peroleh. Di sini ada inventory, ada PPI. Apakah mungkin nanti ada akun lain ya, bisa saja, sekali lagi tergantung. Di sini kan akun jasanya belum muncul gitu. Kalau misalnya kita mendapatkan layanan jasa, berarti ada akun-akun yang juga akan berpengaruh. Misalnya kalau kita mendapatkan jasa konsultansi atau kita membeli dalam tanda kutip jasa untuk perusahaan kita. Kemudian ada biaya-biaya yang akan menyertai pembelian barang atau jasa tadi. Dari di sini contohkan dari prepaid expenses sampai yang terakhir administrative expenses. Proses akuisisi ini setidaknya melibatkan 3 lini bisnis. Yang pertama adalah memproses pesanan penjualan, pesanan pembelian, kemudian penerimaan barang atau jasa, dan juga pengakuan utang. Di proses pembelian, di sini ada dokumen yang minimal kita bisa minta dan analisis, yaitu purchase requisition dan juga purchase order. Pada saat penerimaan barang kita bisa menggunakan receiving report, biasanya dari gudang, laporan penerimaan barang tadi, dan titik pengakuan utang kita bisa menggunakan beberapa dokumen ini. Invoice-nya vendor, debit memo, voucher, dan seterusnya sampai ke vendor statement. Kita lihat di sini ada 2 dokumen purchase orders, teman-teman, yaitu purchase requisition dan purchase order. Ada yang mau menjelaskan yang membedakan apa sih antara purchase requisition dan purchase order? Silakan kalau ada yang mau bercerita atau menurut pemahaman teman-teman. Ini mungkin akuntansi tingkat 1 atau 2 ya, waktu masih perusahaan manufaktur. Yuk, siapa yang berpendapat apa yang membedakan atau kenapa diperlukan adanya purchase requisition dan purchase order? Pak, mohon izin mencoba. Silakan. Kalau setahu saya, sewaktu tingkat 2 itu, sewaktu mata kuliah SIA itu kan mengenai purchase requisition dan purchase order ini sempat dibahas sedikit di siklusnya. Nah, kalau setahu saya, purchase requisition ini tuh dokumen yang diberikan pembeli kepada penjual atau produsen itu fungsi yang berisi rincian barang yang ingin dibeli. Nah, fungsinya itu lebih ke agar produsen itu bisa mengecek di gudang itu apakah persediaannya masih ada. Nah, kalau dari produsen sendiri mengatakan bahwa mengonfirmasi bahwa barang tersebut masih ada, itu nanti pelanggan bisa melanjutkan ke purchase order begitu, Pak. Dimana purchase order ini berarti sudah masuk ke dalam tahap pembelian seperti itu, Pak. Itu kalau menurut saya. Okay. Jadi purchase order itu lebih ke tahap 1 sebagai pemesanan barang, berarti sudah fix akan membeli barang tersebut, gitu sih Pak menurut saya. Oke. Jadi simpulannya kalau purchase requisition yang membuat siapa tadi, Lola? Konsumennya, pelanggannya. Pelanggan lebih spesifik biasanya adalah bagian gudang ya, atau mereka end user yang membutuhkan barang tadi. Jadi misalnya kita bicara perusahaan manufaktur, purchase requisition itu ya dari masing-masing divisi atau bisa juga nanti dari divisi setor ke gudang akan merekapitulasi dokumen kebutuhan dari masing-masing unit tadi. Itulah yang menjadi dasar bagi bagian pembelian. Ini kalau di sini biasanya adalah bagian gudang atau end user yang di purchase requisition. Purchase order ini biasanya di bagian purchasing gitu ya, yang nanti akan dilanjutkan ke bagian keuangan sebagai arsip atau sebagai dasar nanti untuk pengakuan liabilitas ketika purchase order dengan invoice-nya tadi sudah clock. Ini juga bagian bentuk kendali teman-teman ya, biar purchase requisition, kalau misalnya kita jadi auditor, melihat purchase requisition ini berarti melihat kebutuhan user itu apa saja, dan yang dipesan apa saja melalui purchase order ini. Kalau dia sama, berarti proses pembeliannya sudah ideal gitu. Jangan sampai purchase requisition-nya hanya minta 100 unit, purchase order-nya dibeli jauh lebih besar daripada yang diminta tadi. Ingat kemarin kan ya, ada titik-titik fraud pada saat penerimaan barang,
Salah satunya adalah barang yang masuk itu dikurangi jumlahnya, diambil barangnya kalau untuk inventory. Misalnya purchase requisition-nya 100, sengaja tuh dibuat purchase order-nya 110, yang diterima di gudang 100 sesuai dengan purchase requisition, yang dibayar sesuai dengan purchase order 110 dan sesuai dengan invoice. Tapi barang 10 tadi tidak masuk ke gudang. Nah, ini perlu ada rekonsiliasi antara dua dokumen ini. Nanti nyambung nih ya ke dokumen gudang yang disebut dengan receiving report atau laporan penerimaan barang, laporan penerimaan inventory yang sudah dibeli tadi. Kita perlu juga cross-check kalau biasanya mengaudit inventory di akhir periode akuntansi, kita akan lihat setahun itu berapa banyak inventory yang diterima, yang masuk, dan dia laporan inventory-nya bisa kita tandingkan setiap pembelian, misalnya tiap bulan kah atau tiap minggu kah, kita bisa uji petik inventory yang masuk berdasarkan catatan di gudang dan berdasarkan laporan penerimaan ini. Dan seterusnya, kalau pengakuan liabilitas nanti akan ada invoice sampai dengan vendor statement, nanti akan kita lihat contoh dokumennya beberapa. Next adalah kelas transaksi cash disbursement, ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah akuisisi sudah, yang kedua di cash disbursement ini 3 akun utama yang terkait adalah cash in bank, kemudian akun yang paling penting dan paling banyak terkait adalah account payable dan juga purchase discount. Di sini fungsi bisnis utamanya adalah memproses dan mencatat cash disbursement. Jadi kalau akuisisi tadi terutama kita mencatat penerimaan barang dan jasa yang masuk, kalau di cash disbursement ini ketika kita melaksanakan pelunasan atas pembayaran tadi. Jadi saya tuliskan di sini ya, selain cash in bank, sebenarnya bisa juga kalau misalnya kita membeli barangnya secara jumlah tidak material, kecil-kecil gitu, bisa menggunakan credit card payment atau bahkan kadang petty cash. Misalnya di sini saya contohkan kalau misalnya sebuah perusahaan itu pakai threshold $30, misalnya ada aturan, kalau pembeliannya $30, tidak perlu dia memproses ke gudang melalui purchase requisition, pemegang kartu kredit, biasanya disebut dengan semacam bendahara petty cash gitu ya, boleh langsung membeli. Misalnya kalau barangnya harganya pada batas tertentu dan sangat dibutuhkan. Kenapa? Kecil harganya, tidak material, kalau dia nunggu proses di purchase requisition akan terlalu lama, dia bisa langsung beli sendiri pakai credit card atau petty cash yang dikasih. Jadi ini sebenarnya kalau mau ditambah juga bisa ya, ditambah akunnya di cash disbursement ini dengan credit card atau dengan cash yang kas kecilnya. Cuman secara umum kan memang yang digunakan ini ya, cash in bank, dan juga biasanya kalau kita pakai giro atau kalau di situ biliet giro pakai BG atau pakai cek, itu juga bisa. Di sebelah kanan ini sudah ada proses dokumen yang terkait dengan proses yang ada di sebelah kiri ya. Electronic payment, pembayaran menggunakan cek, kemudian transaksi-transaksi, catatan-catatan mengenai pembayaran yang kita laksanakan atas pembelian barang tadi, dan juga jurnal-jurnal atau daftar yang terkait. Ini pun juga sama teman-teman ya, kita lihat di sini yang cek or electronic payment ini nanti, berbagai macam kita bisa uji cara pembayarannya, mulai dari cek, kemudian pembayaran menggunakan transfer, atau menggunakan online payment yang lain gitu. Bayangkan kalau teman-teman sekarang di HP-nya sudah ada beberapa, kita nyebutnya apa ya, pembayaran elektronik menggunakan handphone, gitu, menggunakan akun-akun yang kita miliki seiring dengan aplikasi yang banyak ada di sana, payment gateway yang ada, baik online shop kita, kemudian aplikasi-aplikasi finansial yang sudah lekat di HP kita, misalnya kalau saya boleh sebut merek ada OVO, Dana, kemudian Shopee Pay dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan nanti perusahaan-perusahaan ini pun bisa, kalau dia perusahaannya misalnya tidak terlalu besar dan nilai saldonya ada batas yang memungkinkan untuk pembayaran, dia bisa saja seiring perjalanan perkembangan zaman, pembelian atau pembayaran online payment-nya menggunakan beberapa fasilitas tadi. Jadi makin tahun makin berubah, makin banyak metode pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Itu tadi di
tujuan kedua dan di tujuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai masalah apa internal control yang dapat dilaksanakan perusahaan, kemudian bagaimana test of control-nya dan bagaimana substantive test of transaction-nya dilaksanakan. Dari berbagai akun tadi, kita sudah melihat tadi ya teman-teman, di sini banyak akun yang terlibat. Nah, dari berbagai akun ini ada setidaknya 5 akun utama yang membutuhkan waktu untuk diverifikasi dengan cara substantive test terhadap rincian saldo. Di sini dijelaskan atau disebutkan ya, ada akun piutang, akun inventaris, akun aset tetap, dan akun hutang. Ditambah beban ya. Kalau misalnya kita melaksanakan fungsi purchase atau akuisisi, di sini akun bebannya akan juga ngikut. Nah, 4 dari 5 akun ini terkait langsung dengan siklus akuisisi dan pembayarannya, terutama akun piutang, inventaris, aset tetap, dan hutang. Kita akuisisi inventaris dan aset tetap, kalau kita melaksanakan penjualan, kita juga bisa menjual inventaris dan aset tetap, berarti aset kita yang diakuisisi oleh pembeli atau pihak ketiga. Nah, kalau aset kita dibeli terkait dengan piutang, kalau kita membeli maka terkait dengan hutang. Jadi 4 dari 5 akun ini sangat terkait dengan siklus akuisisi dan pembayaran. Sorry, double, kita skip saja. Di sini saya tuliskan kembali ya teman-teman. Kalau kembali sebenarnya rumusannya sama. Metodologi untuk merancang tes dan baik itu test of control maupun substantive test, urutan-urutannya ya sama dengan yang lain, memahami internal control, kemudian menilai CR, kemudian menentukan tes terhadap pengendaliannya gitu. Biar nggak bingung, saya insert saja satu lagi ya. Langkah pertama, seperti biasa, kita memahami dulu pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan, dan kita nilai dengan risk assessment. Seberapa bagus internal control ini dimiliki oleh perusahaan. Kalau dari risk assessment, misalnya kita asumsi pertama internal controlnya adalah bagus, kita menguji dengan test of control. Apakah hasilnya tetap bagus? Asumsikan saja hasilnya tetap bagus, maka kontrol risknya kita akan simpulkan rendah dan sampelnya kita buat sedikit atau tidak mendalam. Kedua, nanti akan digambarkan di belakang. Test of control-nya ternyata buruk gitu. Hasil pengujian kita menyatakan kalau internal control-nya buruk dan kontrol risknya adalah tinggi. Ini biasanya ada 2 opsi. Kalau misalnya kita di awal memperkirakan internal control-nya bagus, tapi waktu kita uji ternyata hasilnya tidak memuaskan, artinya hasil pengendaliannya itu menurut kita tidak sebagus prediksi awal kita bisa melaksanakan yang disebut dengan extend test of control. Jadi kita tambahin dulu test of control-nya, kita tambahkan uji pengendalian sampai kita ketemu hasilnya benar-benar yakin kalau dia rendah sehingga kontrol risknya tinggi dan sampelnya banyak, atau test of control kita yang tambahan tadi ternyata waktu kita perluas bagus kok tetap sehingga kontrol risknya tetap rendah dan sampelnya tetap sedikit. Jadi kembali ke yang pertama tadi, kembali ke asumsi pertama ini kalau internal controlnya bagus. Nah, kalau yang kedua, misalnya udah jelas kita lihat internal controlnya buruk dan test of controlnya sudah kita laksanakan, benar-benar hasilnya sesuai dengan dugaan kita, kemudian kontrol risknya rendah atau kontrol risknya tinggi, jadi kita sampelnya udah langsung kita tetapkan banyak. Kalau yang ini berarti sudah tidak terlalu ada dispute gitu ya. Hanya dispute-nya biasanya terjadi pada saat kalau internal control yang kita uji, asumsinya baik, pas kita uji ternyata
hasilnya jelek, kita tambah, kita extend. Ada fungsi atau ada kejadian cara yang disebut dengan extended test of control. Nanti akan kita lihat juga berikutnya ada tahapan atau gambaran untuk melihat yang barusan saya ceritakan. Metodologi untuk merancang tes atas pengendalian ini berarti test of control yang di sini. Satu ini adalah test of control dan substantive test of transaction. Ini meliputi beberapa desain ini. Yang pertama adalah tes desain atas pengendalian dan tes substantif atas transaksi untuk akuisisi. Berarti kita mendesain TOC dan STOT untuk proses akuisisi baik berupa barang maupun jasa. Yang kedua, tes desain atas pengendalian TOC dan substantif test of transaction untuk pengeluaran kas. Ini cash. Yang ketiga, kita akan mengambil sampel untuk tes atas pengendalian dan tes substantif. Kembali ke teori pengambilan sampel dulu ya. Kalau misalnya test of control, itu uji sampelnya tidak melulu berdasarkan materialitas, tapi kadang berdasarkan aktivitas, seberapa banyak transaksi pembeliannya terjadi secara mingguan, bulanan, atau semesteran, dan seterusnya. Tapi kalau substantif tes itu cenderungnya di sini dasarnya adalah rupiah ya, atau materialitas. Nah, jangan lupa juga untuk mempertimbangkan, kalau untuk pengeluaran kas yang di atas ini saya tambahkan garis ke bawah, kita harus mempertimbangkan tolerable misstatement dan juga planning materiality dan performance materiality. Kalau kas ini biasanya ada istilah yang disebut dengan zero tolerance. Artinya apa? Zero tolerance ini kita memberikan toleransi yang sangat rendah terhadap kesalahan kas, hingga kadang disebut toleransinya itu 0 gitu. Kita nggak akan memberikan ruang salah saji untuk kas, karena kas ini akun yang sangat berisiko. Jadi sesedikit apapun salahnya, itu kita akan berikan perhatian. Ini disebut dengan zero tolerance. Dan saya contohkan juga di sini sebelah kanan, internal control pada kas, kalau dia buruk, maka dampaknya akan luar biasa. Salah satu tanda internal control yang buruk itu adalah ketika ada overtrust gitu, ada kepercayaan yang berlebihan dari pimpinan kepada anak buah. Ini kisah nyata yang pernah saya temukan di sebuah audit gitu ya, di sebuah dinas di Pemda, ada kepala dinas, ada PPK, dan ada bendahara. Dia mengelola dana bantuan dari pusat, jumlahnya kalau nggak salah saat itu sekitar 4 miliar. Untuk ukuran kantor pusat tidak terlalu besar, tapi di daerah itu cukup besar. Setiap pengeluaran kas, ini verifikasinya tidak memadai. Yang verifikator utamanya hanya PPK-nya. Kepala dinasnya intinya karena dia sudah punya kepercayaan terhadap PPK dan bendaharanya, itu sudah kawan lama, sudah bekerja sama cukup intensif di beberapa tahun terakhir. Jadi ya dia percaya saja kalau ada siklus cash disbursement. Pokoknya udah atur aja. Kalau yang penting sudah sesuai dengan pagu, dananya cukup, silahkan dibayar dan seterusnya. Bahkan kalau si kepala dinasnya ini kalau terima-terima uang pun, misalnya perjalanan dinas atau dokumen lain itu hanya terima uang saja, kadang tidak menggunakan dokumen penerimaan uang, karena dia menganggap semuanya sudah diadministrasikan dengan baik. Begitu juga si bendahara dengan PPK, kalau PPK-nya menyuruh bendahara untuk ngambil uang ke bank, kadang dokumen verifikasi oleh PPK itu diminta ke bendahara, udah Pak Bendahara silahkan diatur saja, kadang disuruh memalsukan dan sebagainya, sehingga dua-duanya ini akhirnya kendalinya tidak ada ya. Pada satu titik kasnya akhirnya banyak keluar tidak untuk pembayaran yang semestinya, dan negara waktu itu kalau nggak salah kehilangan sekitar 700 juta ya, 700 sampai 900 juta, hampir 1 M. Beberapa digunakan sebenarnya, yang angka 200 juta dari 700 itu masih untuk terkait kegiatan dinas, tapi karena tidak ada kendali tadi, sulit untuk kami nyatakan angka 200-nya ini clear gitu. Jadi 200-nya istilahnya masih perlu pembuktian, tapi angka 700-nya sudah jelas pengeluaran dana untuk tujuan non-dinas. Nah, ini overtrust ini kalau di teori pengendalian agak membahayakan teman-teman ya. Misalnya dia melaksanakan pembayaran, tapi internal kontrolnya tidak memadai, maka di akun kas ini sangat berisiko.
Ini tadi yang saya maksud untuk masalah metodologi desain TOC pada saat kita pertama sudah memahami internal control di tahapan paling awal ini. Kemudian kita melaksanakan risk assessment, menghitung risiko pengendalian, menghitung inherent risk, menghitung control risk, dan juga menghitung detection risk. Maka ini kita tambahkan tahapan yang disebut dengan extent of test of control ya. Tujuan dari extent test of control tadi saya sampaikan untuk meyakini apakah internal control itu benar-benar memadai gitu. Kalau yang pertama SPI-nya kita anggap lemah, udah kan gampang gitu. Kita langsung nyatakan substantif tesnya mendalam. Tapi kalau pas kita nyatakan SPI-nya awalnya bagus, tapi pada saat pengujian kok hasil pengujiannya tidak memadai, kita bisa terapkan yang disebut dengan tahapan ini ya. Determine extent of test of control. Kita akan menambah test of control. Tulisan ini diabaikan nggak masalah, udah sama dengan halaman sebelumnya ya. Nah, yang terakhir, pada saat kita sudah menentukan test of control, maka kita akan menetapkan seberapa besar sampelnya untuk substantive test of transaction. Lagi-lagi sama dengan yang kemarin, akan terkait dengan 4 item atau 4 kriteria, prosedur audit apa yang dipakai, ukuran sampel berapa, item to select berapa, dan timing berapa. Agak unik untuk akun hutang ini, termasuk untuk piutang, salah satu prosedur utamanya kan konfirmasi ya. Konfirmasi. Nah, kalau jumlah kliennya atau jumlah vendornya sedikit, saran saya sih kalau di real populasi saja gitu. Sedikit itu relatif, tapi misalnya jumlah klien yang berhubungan dengan klien kita atau jumlah vendor yang berhubungan dengan klien kita katakan hanya 10 atau bahkan hanya 20, itu jumlahnya tergolong sedikit dan kita bisa saja langsung kirim ke semuanya untuk kita populasi dalam konfirmasi hutang yang dimiliki klien terhadap vendor tersebut. Kecuali kalau misalnya jumlah vendornya ratusan gitu atau bahkan ribuan, mungkin kita bisa buat sampel mau distratifikasi kecil besar boleh, atau kita langsung fokus kepada yang nominal-nominalnya besar, materialitasnya tinggi, itulah yang kita pilih untuk kita populasi, untuk kita konfirmasi. Kalau di contoh itu kan hanya 2 kebetulan ya, dan dua-duanya dikirimin, jadi mungkin tidak menyulitkan oleh auditor untuk yang di modul 3. Tapi kalau di realnya, di real pemeriksaan, kita perlu mempertimbangkan berapa sih vendor yang dimiliki oleh klien kita, dan berapa lama waktu yang tersedia untuk kita laksanakan konfirmasi. Ini sama dengan yang sebelumnya ya. Cuma ditambahkan tuh saya lupa di bawah, di keterangan bawah ini. Keberadaan untuk extend test of control ini atau perlu tidaknya kita menambah jumlah TOC akan ditentukan dengan keandalan kita terhadap kontrol yang direncanakan atau risk assessment kita di awal ya. Untuk public company, terutama di Amerika, kan mereka ada kewajiban untuk membuat cover internal control over financial reporting. Maka testingnya harus luas. Berarti TOC-nya harus banyak. Kita harus yakin benar kita bisa mengandalkan pengendaliannya ataukah tidak. Kalau belum yakin pada satu titik test of control itu bagus atau tidak bagus, maka kita perlu menambah tadi, kita perlu extend tadi. Itu catatan tambahnya. Kalau di perusahaan privat, kemungkinan determine extent of test of control ini tidak terlalu jadi concern, tidak terlalu jadi perhatian. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Saya lanjutkan. Ini setelah kita pahami TOC dan STOT untuk siklus tadi, langkah berikutnya seperti biasa kita masuk ke test of detail balance. Semua transaksi akuisisi dan siklus pembayaran ini biasanya mengalir melalui utang dagang. Jadi disimpulkan bahwa akun ini sangat penting untuk audit apapun, untuk akun apapun, siklus apapun yang melalui akuisisi dan siklus pembayaran. Dan utang dagang cenderung menjadi material bagi sebagian besar perusahaan. Artinya, kalau misalnya dia perusahaan manufaktur, tentu dia akan banyak membeli inventory kan ya.
atau membeli bahan baku untuk proses produksinya dia, dan memang kita bisa identifikasi mana yang dibayarkan langsung menggunakan cash atau mana yang menggunakan utang dagang. Tetapi pada umumnya pembayaran utang dagang ini sangat material karena belum tentu secara modal perusahaan-perusahaan ini kuat gitu. Belum tentu secara modal perusahaan-perusahaan ini kuat. Saya kemarin hari Kamis pagi misalnya habis mengunjungi sebuah perusahaan yang memproduksi rapid test kit untuk COVID ya, untuk COVID atau uji cepat untuk COVID, dan untuk produksinya dari awal dia tidak punya modal, sehingga begitu melihat peluang adanya produksi rapid test, yang dia lakukan apa? Dia utang gitu, utang ke bank senilai kurang lebih 7M gitu, untuk melaksanakan proses-proses pembelian ini, inventory dan seterusnya. Artinya, kenapa dia tidak utang langsung ke vendor? Karena vendornya sendiri tidak bisa diutangi. Dengan posisi sekarang, semua negara membutuhkan bahan baku, vendornya hanya mau dibayarkan secara tunai. Ini sebenarnya cuma geser proses account payable saja gitu teman-teman. Kalau misalnya di situasi normal, ini kita ngutangnya ke vendor, maka di situasi yang tidak normal seperti sekarang, yang bisa diutangin adalah bank. Intinya, utang kepada siapapun itu akan menjadi akun yang sangat penting, selalu terlibat dalam proses purchasing ini atau dalam proses akuisisi ini. Dan nanti terakhir kita akan menguji pada akhir tahun pada 31 Desember list daftar apa saja yang dia miliki, hutang apa saja kepada vendor mana saja, senilai berapa rupiah. Inilah yang nanti menjadi dasar untuk kita uji dalam test of detail balance untuk meyakini apakah saldo hutang ini sudah akurat atau sudah sesuai. Metodologi untuk merancang ini yang pertama adalah mengidentifikasi risiko yang signifikan dan nilai risiko yang salah saja yang material untuk utang dagang. Terserah ini teman-teman mau gunakan dasar apa ya, apakah menggunakan dasar rupiah yang terbesar, berarti semakin material utang dagang itu kita berikan posisi identifikasi risiko yang tinggi, atau jatuh tempo yang semakin dekat. Berarti kalau makin dekat jatuh temponya terhadap periode akuntansi yang kita uji, nilai resikonya misalnya bisa kita berikan lebih tinggi, atau inventory yang paling berpengaruh terhadap proses bisnis perusahaan. Artinya utang-utang yang kaitannya dengan inventory utama itu yang kita berikan risiko. Jadi judgement kita akan kita berikan sesuai dengan pemahaman kita terhadap proses bisnis yang ada di perusahaan itu. Tidak ada patokannya. Biasanya yang patokan paling gampang adalah yang pertama ini ya, masalah materialitas. Makin gede utangnya, makin kita berikan perhatian dan dianggap paling berisiko. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan dasar performance materiality atau materialitas kinerja. Di tahap awal kita menyusun overall materiality dan performance materiality, kita sudah memberikan alokasi-alokasi kan ya, terhadap masing-masing akun, terhadap utang dagang, maka kita perlu lihat juga performa materiality untuk utang dagang ini bagaimana. Besarkah, kecilkah, sedang, dan seterusnya. Dan ini akan mempengaruhi berapa dalam kita melaksanakan test of detail balance. Yang ketiga, kita kembali melihat juga untuk control risk dan substantive test of transaction. Kembali ke slide sebelumnya tadi ya, untuk melihat kedalaman sampelnya atau seberapa banyak uji petik yang perlu kita laksanakan. Ini ada fase-fase yang kita lihat dilaksanakan dari mulai awal sekali identifikasi risiko, menguji atau membuat performance materiality, menilai risiko pengendalian. Ini semuanya ada di tahap 1, 3 tahap ini ya. Ini masuk di dalam tahap perencanaan audit. Kemudian yang kedua udah masuk di tahap perencanaan pelaksanaan audit, tapi khususnya untuk test of control dan substantive test. Nah, tahap ketiga adalah melaksanakan substantive analytical procedure, dan tahap ketiga yang terakhir melaksanakan test of detail balance.
Alur ini yang jangan sampai teman-teman lupa ya. Bukan berarti harus menghafalkan fase 1 itu apa saja, fase 2 apa saja, dan seterusnya, karena kan ujiannya apalagi open book, tapi paham gitu. Kalau misalnya di fase 1, yang dimaksud mengidentifikasi risiko ini modelnya apa saja. Ini dulu kita sudah belajar tentang yang mengidentifikasi risk of material misstatement. Kemudian di sini tahapan yang kedua di sini kita membuat atau menghitung perform materiality, otomatis di sini kita juga menghitung overall materiality. Terus di sini kita biasanya mengidentifikasi HPI-nya. Dan seterusnya sampai ke yang terakhir, mengambil sampel untuk TDB. Sama ini cuma terjemahannya saja. Oh ya, saya lupa tambahkan. Kalau di sini, di identifikasi risiko yang awal tadi, kita bisa mulai gunakan planning analytical procedure. Kalau di sini, substantif analytical procedure. Nanti di tahap ketiga, fase berikutnya untuk reporting, tahap ketiga dari analytical procedure adalah reporting analytical procedure. Jadi analytical procedure akan kita gunakan 3 kali ya, di planning, di substantif untuk tahap pelaksanaan audit, dan juga di reporting. Yang kelima, kita masuk ke SAP, barusan kita diskusikan substantif analytical procedure. Penggunaan prosedur analitis dalam siklus akuisisi dan pembayaran ini sangat penting ya, sama pentingnya dengan siklus-siklus yang lain. Jadi kesimpulannya pasti kalau melihat kalimat ini ya, SAP itu penting untuk semua akun atau semua siklus. Jadi gunakan terus SAP, atau jangan lupa untuk menggunakan SAP pada saat kita ingin melaksanakan pengujian beberapa akun gitu. Mau akun apa saja, SAP-nya jangan ditinggalkan. Mau siklus apa saja, gunakan SAP untuk membantu kita mengidentifikasi risiko. Kenapa SAP ini penting? Karena dia akan membantu pengungkapan kesalahan penyajian. Nanti kita lihat di kalimat berikutnya ya. Jadi baik neraca maupun laporan akun-akun dalam laporan laba rugi, ini akan kita laksanakan prosedur SAP-nya untuk mengungkap di mana area-area yang perlu diinvestigasi, di mana area-area yang perlu diperdalam. Area itu kita lihat dari mana? Biasanya anomali. Masih ingat kemarin ya, kalau anomalinya misalnya penambahannya tidak sesuai, presentasinya tidak wajar, kemudian hubungannya tidak bisa didefinisikan, kemudian trennya tidak sesuai dengan industri sejenis, angka yang harusnya positif menjadi negatif, rasio yang harusnya negatif menjadi positif, dan apapun anomali yang kita temukan, maka ini akan membantu auditor untuk memperkecil lingkup gitu, memperkecil atau mempersempit atau membuat lebih fokus. Maka penting sekali SAP ini untuk bisa kita laksanakan. Nah, tadi sebelumnya juga sudah saya sebutkan di sini ya, ada 4 prosedur utama ini, account payable, analytical procedure, di planning, eksekusi, dan reporting. Di eksekusi kita sebut dengan SAP, test of control, substantive test of transaction, test of detail balance, dan kalau misalnya dia di sektor publik, tambah lagi adalah compliance test atau uji kepatuhan. Cuman untuk di ARENS ini yang compliance ini tidak dipisahkan ya, dia biasanya masuk ke dalam bagian substantive test of transaction. Yang keenam, ini merancang pengujian saldo, test of the transaction. Tujuan dalam audit utang dagang secara umum atau secara keseluruhan adalah menentukan apakah saldo hutang dinyatakan secara wajar. Saya tuliskan di sini ya. Sekali lagi kembali ke terminologi audit kita yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Kita simpulan yang kita berikan adalah simpulan secara wajar berdasarkan sampling yang kita laksanakan. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan populasi, sehingga jangan sekali-kali kita memberikan keyakinan bahwa audit kita sudah melaksanakan sesuatu dengan benar secara absolut. Yang kita nyatakan adalah kita memberikan keyakinan yang memadai bahwa saldo hutang atau saldo piutang atau apapun yang kita periksa sudah diungkapkan secara wajar dalam batas yang material.
karena sampling ini berhubungan dengan materialitas. Jadi keterbatasan auditor sekali lagi sangat terkait dengan sampling dan populasi. Jadi akan sangat sulit, atau kalau boleh saya bilang ekstrim gitu, tidak akan pernah bisa auditor memberikan simpulan yang absolut, kecuali kita benar-benar mengerahkan seluruh sumber daya untuk populasi. Tapi kan itu tidak mungkin. Audit pasti orangnya relatif terbatas, dan kemudian waktunya juga relatif terbatas. Ini ada sebuah statement di sini, dalam mengaudit aset, auditor sangat peduli tentang overstatement. Tapi dalam mengaudit kewajiban, auditor peduli tentang understatement. Ini dalam penekanan aset dan liabilitas. Ada yang mau berpendapat, teman-teman? Kira-kira ini hubungannya apa sih gitu? Kalau mengaudit aset, kenapa auditor sangat concern terhadap ada tidaknya risiko overstatement, sementara kalau mengaudit liabilitas, kenapa auditor sangat peduli tentang adanya risiko understatement? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Izin berpendapat, Pak. Silakan, Said. Untuk yang aset itu kan biasanya tujuan perusahaan itu kan melaporkan asetnya dia setinggi mungkin gitu, Pak. Jadi apa ya, kepemilikan dia itu atas asetnya setinggi mungkin. Terus mungkin liabilitasnya kalau understatement itu karena dia sengaja biar kelihatan liabilitasnya itu sedikit, jadi kelihatan kalau perusahaannya nggak banyak utang gitu, Pak. Oke. Ujungnya pasti kalau misalnya dia ingin menaikkan aset dan menurunkan hutang, ujungnya apa sih? Apa yang ingin dia capai oleh si perusahaan ini? Teman-teman yang lain juga boleh kalau mau menambahkan. Yang dijelaskan saya tadi benar. Jadi secara performa dia pengen asetnya tampil sangat bagus dan liabilitasnya serendah mungkin. Tapi tujuan apa sih? Tujuan besar yang ingin dicapai oleh perusahaan? Izin berpendapat, Pak. Ya, siapa? Kalau misalnya aset yang dilakukan jadi lebih tinggi dan kewajibannya lebih rendah, berarti perusahaan bertujuan untuk menaikkan net income gitu, Pak. Jadi bisa terlihat lebih baik di mata investor. Mungkin kayak gitu, Pak. Menaikkan apa? Jadi menaikkan apa, sorry? Income jadi lebih besar, bukan. Maksudnya jadi perusahaannya tuh kelihatan lebih income gitu, Pak. Ya. Oke, maaf terakhir suaranya Safa putus-putus ya, tapi saya coba tangkap. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, sudah beberapa clue-nya sudah saya tulis di sini teman-teman ya, dari jawaban Said dan jawaban Safa tadi. Jadi kalau dia, ini level dulu sebelum kita lihat di versi auditor, tujuannya adalah dia akan mencapai laba yang sebesar mungkin gitu. Jadi dia performan di laporan keuangannya akan bagus. Performanya akan bagus. Ini bisa untuk menarik investor, bisa untuk cari pinjaman, bisa untuk menaikkan rating di bursa, dan seterusnya, sehingga tampilan dari laporan keuangan perusahaan ini bagus. Nah, bagi para auditor, ini akhirnya nanti kita perlu concern kedua hal ini ya. Penyajian laporan keuangan untuk tujuan laba dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan perpajakan. Udah sering dengar kan ya? Kalau tujuannya laba, untuk tujuannya performan, labanya diperbesar atau diperkecil? Perbesar, Pak, kalau performan. Tapi kalau perpajakan diperkecil, karena kalau labanya besar, nanti tax yang dikalikan kan hasilnya nominalnya bakal besar. Ya. Pemahamannya simpel ya, seperti yang Lola sampaikan tadi. Kalau tujuannya performan, asetnya di overstatement, liabilitasnya di understatement. Tapi kalau untuk tujuannya pajak, biasanya apa? Kebalikannya, asetnya dibuat understatement dan liabilities, expense, cost, atau apapun yang bisa mengurangi nilai laba tadi dibuat lebih tinggi. Ini yang menjadi tantangan bagi para auditor. Nanti saya tidak tahu ya, mungkin saja di antara teman-teman akan menjadi auditor Direktorat Jenderal Pajak. Please concern terhadap dua hal ini gitu. Jadi posisi kita kalau dari jadi auditor eksternal, mungkin
menjadi auditor di BPK atau BPKP dan misalnya satu saat harus berhubungan dengan suatu perusahaan, meskipun default kita ngaudit sektor publik, maka yang dikejar perusahaan ini umumnya adalah tampilan, terutama kalau misalnya auditornya kantor akuntan publik gitu. Dia pengen dapat laba setinggi mungkin, performance sebagus mungkin, sehingga nyari pinjaman gampang, opininya bagus. Tapi kalau untuk lari ke pelaporan pajak, dia rubah. Jadi ini sudah obrolan umum di luar sana bahwa kadangkala laporan itu ada dua versi gitu. Laporan versi untuk cari pinjaman atau untuk investor atau untuk bank, dan laporan untuk versi perpajakan. Maka dua ini yang bisa, kalau bisa dikonfirmasi oleh teman-teman seandainya nanti menjadi auditor di pajak. Minta laporan dari KAP, kalau bisa konfirmasi langsung ke KAP-nya, bandingkan dengan laporan yang disampaikan ke DJP. Apakah memang laporannya demikian adanya? Gitu. Jangan sampai nanti akan ada dua laporan yang berbeda. Padahal ini konsepnya sama ya, understatement dan overstatement saja. Next ya, yang tahapan berikutnya untuk test of detail balance, karena penekanan yang ada pada understatement di kewajiban ini, kita harus memberikan perhatian pada pengujian hutang yang tidak tercatat di luar periode. Salah satu cara untuk membuat liabilitas itu understatement adalah menggeser beban ya. Menggeser beban atau menggeser hutang, harusnya masa kini menjadi masa depan. Harusnya hutangnya jatuh tempo Desember atau harusnya dibayarkan Desember dibuat tahun berikutnya, sehingga liabilitasnya menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Untuk mendeteksi kondisi ini, yang pertama kita harus memeriksa dokumentasi yang mendasari pembayaran tunai setelah akhir tahun gitu. Jadi tidak hanya fokus ke tahun berjalan, tapi fokusnya ke semacam subsequent event, kalau ini kita sebut subsequent cash disbursement. Ada tanggal 31 Desember misalnya sebagai akhir periode akuntansi, di bulan Januari kok ada banyak pembayaran hutang gitu. Ini perlu kita cek, pembayaran hutang ini secara cut off bener nggak memang untuk tahun yang di sini. Jangan-jangan ini secara cut off kita uji harusnya untuk tahun sebelumnya. Tapi karena dia ingin membuat performance laporannya bagus, dia geser pembayaran hutangnya di tahun berikutnya. Dan yang kedua, periksa dokumentasi yang mendasari untuk faktur yang tidak dibayar beberapa minggu setelah akhir tahun. Ini kalau yang atas kita fokus kepada case-nya, kalau yang bawah ini kita fokus pada dokumen-dokumen yang mendasari pencatatan piutangnya gitu. Ada ataukah tidak faktur-faktur akhir tahun plus beberapa waktu setelah akhir tahun yang tidak segera dibayar atau pencatatannya ditunda. Jadi kalau misalnya harusnya di bulan Desember ada beberapa faktur masuk, kok tidak segera diakui di hutang, padahal pembelian barangnya secara kredit, maka ini juga perlu menjadi perhatiannya. Ini beberapa metode yang bisa kita laksanakan, dan banyak metode yang lainnya, teman-teman bisa kembangkan sendiri nanti kalau di real mengaudit. Ini prosedur audit yang umum. Yang pertama adalah lacak laporan penerimaan yang dikeluarkan sebelum akhir tahun ke vendor terkait. Berarti nanti kita melihat laporan penerimaan yang ada di gudang, kita konfirmasikan kepada vendor untuk pengirimannya apa saja barangnya dan juga tanggal-tanggal mana saja. Terus kirim konfirmasi ke vendor yang berbisnis dengan klien, di modul 3 sudah ada. Kemudian lakukan cut off test ya. Tanggal 31 Desember ini periode audit kita, 31 Desember yang ke kiri, tambahin ini periode audit yang ke kanan, ini berarti subsequent event-nya di sini. Terserah sih berapa lamanya, ada yang biasanya 1 bulan, biasanya sih 1-3 bulan ya cut off testnya ini. Bisa kita lihat nanti berdasarkan laporan persediaan per 31 Desember, kita hitung dengan prosedur biasa saja gitu. Saldo akhir misalnya inventory tahun -1 atau tahun lalu, kemudian itu kan menjadi saldo awal di tahun berjalan. Kita tambahkan mutasi tambah, kita kurangi mutasi kredit atau penggunaan inventorinya, saldo akhir tahunnya kita ketemu berapa, kita bandingkan dengan laporan persediaan gitu. Kalau laporan persediaannya ini berbeda, ini bisa karena sebab-sebab ini ya. Laporan persediaan tidak sama dengan substantif analytical prosedur untuk inventory. Harus ada penjelasan. Yang pertama, apakah ada kehilangan? Yang kedua, apakah ada inventory yang susut atau rusak yang akhirnya dihapus?
lain-lain. Misalnya apakah tadi ada inventory yang dikembalikan, atau ada yang belum dicatat, dan apapun yang bisa mengikuti penjelasan ketidaksamaan ini, inilah yang dikejar oleh auditor ketika kita melihat hubungan cut-off antara uji fisik persediaan di akhir tahun dibandingkan dengan laporan mutasi persediaan. Dan terakhir adalah kita harus fokus juga kepada inventory in transit. Ada nggak klausul-klausul pengiriman barang yang berbeda pendekatan antara si klien dengan vendor, terutama pengiriman-pengiriman yang di bulan Desember ya, kalau dia periode akuntansi yang berakhir 31 Desember, ada ataukah tidak pengiriman tahun berjalan yang mungkin pendekatannya satunya destination point, satunya shipping point, sehingga cut off pengakuan inventory-nya menjadi berbeda. Ini juga perlu kita uji. Terakhir, kita akan membedakan dokumen-dokumen yang digunakan dalam siklus ini. Yang pertama adalah faktur vendor atau vendor invoice, yang kedua adalah vendor statement, yang ketiga adalah konfirmasi ya. Jadi kita perlu memahami keandalan secara relatif dari tiga dokumen utama ini, yaitu vendor invoice, vendor statement, dan konfirmasi. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau membedakan apa yang dimaksud dengan vendor invoice dan vendor statement? Silahkan. Dokumen ini ada di mana, bentuknya apa gitu. Ada yang mau bercerita, berpendapat, menebak juga boleh. Yuk. Ada yang mau volunteer? Apa yang membedakan vendor invoice dengan vendor statement? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Nomor urut 4 siapakah? Iya Pak, saya Pak. Oke. Menurut Berta, apa bedanya vendor invoice dan vendor statement, Berta? Kalau vendor invoice itu sendiri, menurut saya itu seperti kayak tagihan ya Pak, atau faktur yang dikirim oleh vendor kepada pembelinya. Untuk vendor statement itu mungkin itu Pak, invoice tapi yang belum terbayar itu bukan Pak, jadi kayak tagihan gitu mungkin Pak, tapi yang diberikan oleh vendor kepada si pembeli itu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oh, oke. Kalau menurut Berta, kalau yang info itu sesuai dengan pengiriman barang, kalau yang statement yang sisa yang belum dibayar gitu ya? Iya, ya seperti itu mungkin Pak. Ya, tampung dulu. Ada yang mau bertanya? Vendor invoice-nya sudah benar ya? Vendor invoice-nya ya, kalau vendor kirim barang, dia ngasih tagihan, pertama kali itu adalah vendor invoice. Kalau vendor statement, bulan Desember, absen 12, nomor urut 12, siapakah? Lola? Lola tadi udah menjawab sih ya. Saya rubah deh, 12 tambah 4, 16. Mufti? Mufti, apakah Mufti ada? Maaf Pak, putus-putus tadi. Ya, apa yang dimaksud dengan vendor statement, Mufti?
boleh jawab di chat ya kalau masih susah sinyalnya. Itu Pak, laporan yang disiapkan setiap bulan oleh vendor yang mengindikasikan saldo awal, pelanggan, akuisisi, pembayaran, dan saldo akhir. Sama berarti. Kalau versinya Mufti dan versinya Beta, vendor statement itu berarti yang menyiapkan vendor ya? Ya, Ya. Oke. Ya. Terima kasih Mufti dan Beta. Kita lihat dulu nanti contohnya teman-teman ya. Dan kenapa ini perlu jadi perhatian karena sumber penyedia dokumennya adalah beda. Kita skip dulu bedanya vendor invoice dan vendor statement. Saya ingin masuk ke konfirmasi. Di sini dinyatakan kalau konfirmasi itu atau seluruh dokumen ini nyebutnya adalah relatif, keandalannya disebut dengan keandalannya relatif. Nanti saya contohkan kenapa dimaksud keandalannya relatif. Oke Lola, kalau mau menjawab di chat juga boleh perbedaan vendor dan vendor statement ini. Sambil saya jelaskan yang konfirmasi dulu. Keandalan relatif ini begini teman-teman ya. Ada kalanya kita secara teori dokumen itu bagus gitu. Ingatkan dulu dokumen konfirmasi ini berasal dari pihak ketiga sehingga relatif independen dan juga relatif bisa diandalkan, reliable ya, sangat tinggi keandalannya, itu bagus, independensinya bagus, objektif. Jadi kita melihat bahwa pokoknya hasil konfirmasi itu bisa kita yakini sekali, tingkat keyakinannya tinggi. Tapi ada satu ketika, meskipun ini bukan akunnya hutang ya, akunnya adalah cash. Di sini ada Pemda A, sini ada Bank X, ini ada auditor untuk Pemda A, ini auditor untuk Bank X. Ceritanya, auditor A sedang mengaudit Pemda A dan misalnya nih, menemukan rekening koran saldonya 100 miliar gitu. Si auditor A ini langsung konfirmasi ke Bank X, dan Bank X menjawab betul, versinya Bank X ini konfirmasinya adalah 100 miliar. Jadi sejauh ini kan sama ya, saldo rekening koran versinya Pemda dengan versi bank selaku pihak ketiga yang independen, ini sudah oke, sudah klop. Kalau auditor berhenti di sini, maka tidak ada masalah. Tapi untungnya si auditor A ini nanya itu ke koleganya yang syukurnya sedang audit Bank X. Berapa sih saldo rekening koran Pemda A menurut catatan Bank X dari penelusuran auditor Bank X ini, dan ternyata dijawab hanya sekedar 80 M. Jadi tidak sama, di sini ada selisih 20 miliar gitu. Artinya yang ingin saya simpulkan kepada teman-teman sekalian bahwa sebagus apapun prosedur audit berdasarkan teori itu seringkali ada bias di lapangan. Jadi jangan langsung mempercayai 100% hasil prosedur audit kita. Kalau memang masih ada prosedur alternatif, itu gunakan prosedur alternatif itu. Kecuali kalau sudah mentok, nggak bisa diapa-apain, ya sudah, kita mau tidak mau rely on prosedur audit yang sudah kita laksanakan. Tapi seperti kasus yang ini, tentu auditor A ini sebenarnya konfirmasi ke Bank X ini sudah punya semacam red flag atau tanda-tanda yang sifatnya mungkin kurang tidak meyakinkan ke dia sendiri, sehingga dia mutusin kayaknya perlu nih saya cari prosedur alternatif. Dan sekali lagi dia juga beruntung gitu, ada auditor yang sedang mengaudit di bank ini dan bisa ketemu angkanya. Ini contoh sekali lagi teman-teman ya, kenapa di sini disebutnya adalah keandalannya relatif. Sangat bisa diandalkan, tapi pada satu waktu mungkin kita tidak bisa meyakini keandalannya. Ini sama catatannya. Nih, auditor harus membedakan faktur vendor dan pernyataan vendor dalam memverifikasi jumlah yang harus dibayarkan kepada vendor. Antara pernyataan vendor, yang pertama dulu ya, ini vendor invoice dan vendor statement. Perbedaannya adalah kalau vendor invoice, vendor statement itu yang membuat sebenarnya adalah klien kita sendiri. Tapi kalau misalnya vendor invoice atau kwitansi, ini yang membuat adalah
vendor atau pihak ketiga. Jadi saya contohkan di sini, ini adalah contoh vendor statement. Biasanya vendor statement itu bisa kita tarik dari catatan klien, bisa kita ini misalnya masukkan parameter periodenya di kapan ke kapan, kita bisa cek berdasarkan kategori atau pilihan yang ada di sini, mungkin bisa berdasarkan jenis vendornya, nama vendornya, jenis transaksinya, atau nominalnya, apapun sesuai dengan prosedur atau sistem akuntansi yang dimiliki oleh si klien tadi. Jadi ini hanya contoh. Ini mungkin di sini tampilannya juga tidak harus melulu seperti ini, tapi intinya vendor statement itu bisa kita generate dari tempatnya vendor. Nah, dari tempatnya klien. Dari tempatnya klien ini kita bisa tahu nih, misalnya ini dari periode bulan Maret sampai bulan Februari tahun berikutnya ini. Dari 18 Februari sampai 18 Maret selama 1 bulan, dia bisa keluar ada 27 transaksi yang ada di bawah ini. Nah, mungkin kita ingin konfirmasi kepada si vendor ACME printing ini. Dia punya saldo sebesar sekian, ini kita kirim konfirmasinya menggunakan alamat atau kontak person yang ada di sini. Ini kita kirim konfirmasi. Jadi, sekali lagi, kalau misalnya kita membuat vendor statement atau memeriksa vendor statement, itu adalah catatan yang dibuat, sementara vendor invoice itu catatan yang dibuat oleh vendor sendiri atau pihak ketiga. Nanti akan kita bandingkan di atas ini ya. Ini ada vendor invoice-nya, misalnya faktur pertama, faktur kedua totalnya berapa, kita bandingkan dengan vendor statement yang dimiliki oleh klien, apakah total versi laporannya klien kita dibandingkan total invoice atau faktur yang masuk jumlahnya akan sama. Yang kedua, kita juga membandingkan antara pernyataan vendor, berarti vendor statement, dengan konfirmasi hutang dalam memverifikasi saldo akun. Lagi ya, di hutang nanti per 31 Desember kita kan akan punya saldo akhir rupiahnya berapa gitu. Ini akan kita konfirmasi. Kita bandingkan catatan versi klien, berarti ada di vendor statement tadi atau ada di buku besar hutang, dibandingkan dengan hasil konfirmasinya. Ini untuk memenuhi asersi saldo akhir atau akurasi saldo akhir. Maka di test of detail balance ini akan bandingkan pernyataan vendor dan konfirmasi hutang karena sumber informasinya berbeda. Dan terakhir, keandalan bukti ini harus memperhatikan ukuran sampel yang ada dalam proses audit ini, dan ukuran sampel ini pasti akan bervariasi teman-teman ya. Bervariasinya tergantung pada beberapa faktor, materialitas hutang dagang, jumlah akun yang beredar, risiko pengendalian yang dinilai, dan hasil tahun sebelumnya. Ini saya lupa cek terjemahan, ini yang dimaksud adalah jumlah akun atau jumlah utang yang beredar. Kalau materialitas hutang dagang, ini makin material, berarti sampelnya makin tinggi, jumlah akun yang beredar, makin banyak akun yang terpengaruh, atau makin banyak hutang yang beredar, maka sampelnya justru makin tinggi. Sama tadi yang saya sampaikan ya, kalau misalnya hutang dagangnya sedikit, ya udah nggak usah sampel, langsung populasi saja. Risiko pengendaliannya, kalau misalnya risikonya tinggi, berarti juga sampelnya akan tinggi. Kemudian hasil audit tahun sebelumnya, kalau ini berkebalikan ya, kalau hasil audit tahun sebelumnya ini sedikit, mungkin sampelnya bisa sedikit. Berarti kalau hasil audit tahun sebelumnya menunjukkan SPI-nya buruk, berarti hasil auditnya temuannya banyak, maka sampelnya juga akan banyak. Jadi hampir semuanya relatif berbanding lurus ya. Materialitas dengan sampel berbanding lurus, jumlah akun berbanding lurus, risiko pengendaliannya berbanding lurus. Kalau ini kita narasikan sebagai jumlah salah saji, ini juga akan berbanding lurus. Salah saji tahun sebelumnya banyak, berarti sampelnya juga harus makin banyak, karena ada indikasi masalah yang ditemui auditor sebelumnya juga banyak. Oke, ini sudah kita selesaikan materi di chapter 17 mengenai akuisisi dan hutang. Ada yang mau bertanya sebelum kita diskusi kelompok?